Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari mengenai konsep sistem persamaan linier 3 variabel yang kalian pelajari pada mata pelajaran matematika SMA maupun MA kelas 10. Sistem persamaan linier 3 variabel ini sering sekali kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu bersama dua teman ke toko buku untuk membeli peralatan sekolah, seperti buku tulis, pena, pensil. Namun, penjaga toko memberikan nota atau cek dengan total keseluruhan belanja kamu dan dua orang temanmu tadi. Tentu, kamu ingin tahu berapa masing-masing harga dari barang yang kalian beli. Nah, dengan menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel ini, kamu dengan mudah untuk mengetahuinya. Definisi dari sistem persamaan linier 3 variabel adalah sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Notasinya adalah sebagai berikut bisa kalian lihat, yaitu ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Lalu untuk bentuk umumnya, karena merupakan namanya itu sistem persamaan linier 3 variabel, artinya dia itu mempunyai 3 variabel. Variabelnya itu misalnya X, Y, dan Z, ada 3 ya. Misalkan itu variabelnya misalkan itu PQR, apakah boleh? Boleh. ABC apakah boleh? Boleh. Apalagi QRS apakah boleh? Boleh, asalkan persamaan itu memenuhi, artinya tidak sama semua. Misalnya kalau XXX apakah boleh? YYY apakah boleh? Tentu saja tidak, karena harus beda supaya nanti permisalannya juga beda. Dan bentuk umumnya seperti notasi tadi, serta keterangannya adalah X, Y, dan Z adalah variabel. X, Y, Z-nya adalah variabel. A1, A2, A3 adalah koefisien variabelnya X. Ini A1, ini A2, ini A3, itu koefisien variabel X. Ini B1, B2, B3 koefisien variabel Y. Jadi di depannya variabel ini namanya koefisien. C1, C2, C3 adalah koefisien variabel Z. Lalu D1, D2, D3 adalah konstanta persamaan. Seperti itu. Untuk lebih memahaminya, maka saya akan berikan contoh sistem persamaan linier 3 variabel di bawah ini, yaitu ada 3X plus 4Y plus 6Z sama dengan 12. Tadi kan ada X, Y, Z, ada A1, A2, A3, ada B1, B2, B3, ada C1, C2, C3, ada D1, D2, D3. Lalu yang mana sih maksudnya Lalu yang namanya koefisien itu adalah yang 3, 4, 6. Artinya tadi kan koefisien itu di depan variabel. Variabelnya apa? Variabelnya itu X, Y, Z. Koefisiennya kan di depan variabel, berarti koefisiennya adalah 3, 4, dan 6. Lalu konstantanya adalah 12. Semoga mudah dipahami koefisien yang mana, variabel yang mana, dan konstanta yang mana. Untuk lebih memahami lagi, saya berikan soal cerita. Ini adalah soal cerita, kalian disuruh mengubah ke bentuk persamaan seperti yang di slide sebelumnya. Yaitu contohnya, Sukma membeli 2 apel, 3 jeruk, dan 6 mangga dengan harga 36.000. Jadi keseluruhan harga dari 2 apel, 3 jeruk, dan 6 mangga itu harganya 36.000. Jika dituliskan dalam persamaan, maka hasilnya adalah persamaan itu maksudnya kayak di slide sebelumnya seperti tadi, yaitu ada 2X plus persamaan yang di slide sebelumnya, yaitu maka kita misalkan apelnya itu X, jeruknya itu Y,
mangganya itu Z. Lalu apakah saya boleh memisalkan apelnya itu A, jeruknya itu C, mangganya itu M? Boleh, kalian bisa memisalkan apa saja. Yang penting permisalan itu jangan sampai permisalannya namanya sama. Misalnya apel saya maunya A, jeruk saya maunya A, mangga saya maunya A. Jangan ya, jangan seperti itu. Nanti dalam menentukan masing-masing item ini harganya berapa, kalian akan kebingungan. Kecuali jika kalian menamakannya apel A1, jeruk A2, mangga A3, gak apa-apa, beda kan? Seperti itu, jangan sampai sama penamaannya. Lalu jika dibuat persamaan akan menghasilkan, tadi kan ada 2 apel, berarti hasilnya 2 apel itu 2X, 3 jeruk itu 3Y, 6 mangga itu 6Z, dengan keseluruhan total harga yaitu Rp 36.000. Seperti itu. Semoga mudah dipahami sampai sini. Lalu kalau sudah dipahami, kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Akan saya berikan contoh dan bukan contoh. Apakah ini merupakan sistem persamaan linear 3 variabel ataukah bukan sistem persamaan linear 3 variabel? Untuk contoh yang pertama, diketahui 3 persamaan 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 2. Persamaan yang kedua, 2P plus 3Q dikurangi R sama dengan 6, dan P plus 3Q sama dengan 3. Ketiga persamaan ini tidak membentuk sistem persamaan linear 3 variabel, sebab persamaan 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z bukan persamaan linear. Jika persamaan 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 2 itu diselesaikan, diperoleh persamaan ini. Maksudnya kok bisa jadi ini, gimana ya? Ini tuh persamaan 1 per X tambah 1 per Y tambah 1 per Z ini disamakan penyebutnya. Lalu nanti akan dihasilkan persamaan yang baru seperti ini, yang tidak linear. Kan kita butuhnya sistem persamaan linear, dan ini bentuknya tidak linear. Alasan keduanya, variabel-variabelnya tidak saling terikat. Variabel untuk persamaan 1 X, Y, Z, persamaan kedua PQR, persamaan ketiga PQ. Apakah terikat? Tidak. Nanti jika dihitung atau sudah dalam perhitungan, nanti kalian tidak akan menemukan titik akhirnya atau angka terakhirnya, nilai akhirnya, dan nilai akhirnya akan tetap berbentuk masih ada variabelnya, seperti itu. Jadi kalau bisa, yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel itu semua persamaannya itu variabelnya sama. Kalau X, Y, Z ya X, Y, Z semua, PQR ya PQR semua, ABC ya ABC semua, seperti itu ya. Lalu untuk contoh yang kedua, diketahui 3 persamaan X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 5, dan 2X min 3Y min Z sama dengan 8. Ketiga persamaan linear tersebut membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa? Karena ketiga persamaan linear tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk. Untuk yang pertama kan X sama dengan negatif 2, berarti kalau X sama dengan negatif 2 artinya Y-nya 0, Z-nya 0 sama dengan negatif 2. Kita tulis gak apa-apa, karena 0Y ditambah 0Z kan juga 0 ya, tidak berpengaruh. Lalu ini Y sama dengan 5, berarti X-nya 0, Z-nya 0. Kita tulis tidak apa-apa, sama dengan 5. Dan persamaan yang ketiga, 2X dikurangi 3Y dikurangi Z sama dengan 8. Karena lengkap ya persamaannya, dan variabel-variabelnya saling terkait. Persamaan 1 variabelnya X, Y, Z, persamaan 2 X, Y, Z, persamaan ketiga X, Y, Z. Kalau dihitung menggunakan beberapa metode yang sudah ada, itu pasti akan ketemu nilai akhirnya, yaitu nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, nilai Z-nya berapa, seperti itu ya. Lalu ada masalah satu, yaitu
Toko alat tulis Pak Rudi menjual alat tulis berisi buku, spidol, dan tinta dalam 3 jenis paket sebagai berikut. Ada paket A, paket B, paket C. Paket A ini ada 3 buku, 1 spidol, 2 tinta yang harganya 17.200. Paket B, 2 buku, 2 spidol, 3 tinta yang harganya 19.700. Dan paket C, 1 buku, 2 spidol, 2 tinta yang harganya 14.000. Hitunglah harga satu buah masing-masing item. Jadi artinya kita disuruh menghitung berapa sih harga dari satu buku, berapa sih harga dari satu spidol, berapa sih harga dari satu tinta. Lah caranya gimana? Ternyata di sistem persamaan linear 3 variabel ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode eliminasi, yang kedua adalah metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode campuran. Metode eliminasi itu maksudnya menghilangkan, menghilangkan salah satu dari masing-masing persamaan atau salah satu variabelnya. Metode substitusi berarti memasukkan atau mensubstitusi, dan metode campuran artinya menggunakan metode eliminasi ditambah metode substitusi. Untuk masing-masing metode ini kita akan bahas pada masing-masing video, yaitu jangan lupa ditonton jika kalian ingin mengerti dan tahu jawaban berapa harga satu buah masing-masing itemnya. Baik, terima kasih. Ini adalah penjelasan mengenai konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Jika kalian lebih ingin mengetahui metode apa saja yang digunakan dan bagaimana cara pengerjaannya, silahkan lihat di video selanjutnya mengenai metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.